Hitungannya 4 kali ya. 2, 3, 4. Halo Sobat Jawara, salam bela diri. Kembali bersama tim Warta Jawara, Portal Bela Diri Indonesia, dan tentu saja dengan saya Woro. Saat ini tim Warta Jawara berada di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Trate, Pusat Madiun. Persaudaraan Setia Hati Trate ini bukan nama yang asing di dunia para pendekar pencak silat di Indonesia, karena merupakan salah satu perguruan legendaris yang kabarnya terbesar di Indonesia. Persaudaraan Setia Hati Trate ini juga merupakan salah satu perguruan pencak silat dari 10 perguruan historis yang memiliki peran besar dalam pembentukan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes R. Murjoko Hadiwijoyo, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun. Beliau juga merupakan Dewan Pembina IPSI Kota Madiun, Dewan Pembina IPSI Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Paguyuban Pencak Silat Madiun. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai sejarah, filosofi, perkembangan, dan mungkin masih banyak yang lainnya terkait Persaudaraan Setia Hati Trate. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia bela diri di Indonesia. Hanya di channel Warta Jawara. Selamat sore Pak Murjoko. Senang bisa berjumpa secara langsung dengan Bapak. Mengingat Persaudaraan Setia Hati Trate ini merupakan salah satu perguruan pencak silat yang melegenda dan terbesar di Indonesia dan mungkin bahkan di dunia internasional, Pak. Ya. Bisa Bapak ceritakan sejarah awal berdirinya Persaudaraan Setia Hati Trate ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ya, saudara sekalian. Saya akan
menyampaikan sedikit mengenai sejarah berdirinya Persaudaraan Sejati Trate. Persaudaraan Sejati Trate ini berdiri pada tahun 1922, di mana pendiri Sejati Trate ini adalah Bapak Ki Hajar Hardjo Utomo. Nah, siapa beliau ini? Bapak Ki Hajar Hardjo Utomo ini juga merupakan salah satu murid kinasih dari Ki Ngabei Surodiwiryo, di mana Ki Ngabei Surodiwiryo ini adalah merupakan pencipta pencak silat aliran Setia-Hati. Jadi aliran pencak silat Setia-Hati ini pada mulanya adalah merupakan ciptaan dari beliau Ki Ngabei Surodiwiryo, yang kebetulan juga beliau ini berdomisili sampai terakhir beliau almarhum di Madiun, yaitu di Desa Winongo, Madiun. Nah, karena beliau ini merupakan pegawai pemerintah penjajah waktu itu, sehingga beliau tidak bisa bergerak bebas, karena ya harap maklum bahwa situasi kondisi bangsa masih dalam kondisi penjajahan, sehingga setiap gerak daripada orang-orang Indonesia selalu dimonitor oleh kaum penjajah. Oleh karena itulah maka murid-murid beliau ini kemudian minta izin kepada beliau, lalu mendirikan latihan-latihan pencak silat atau bela diri pencak silat ini kepada generasi muda. Karena kalau Ki Ngabei Surodiwiryo ini hanya menerima murid itu hanya terbatas, dan boleh dikatakan yang boleh mengikuti itu hanya kaum bangsawan, jadi mantri polisi kah ke atas. Nah, kemudian salah satu murid beliau, Ki Hajar Hardjo Utomo ini, pada tahun 1922 minta izin kepada beliau untuk mendirikan latihan pencak silat yang kemudian diberi nama Esja PSC. PSC ini kepanjangannya adalah Pencak Sport Club, kemudian diganti nama menjadi Pemuda Sport Club, kemudian diganti nama lagi ya karena untuk mengelabui penjajah. Ya diganti lagi menjadi Setia-Hati Muda dan sebagainya. Akhirnya beliau, karena watak beliau ini yang sangat getol sekali mengadakan perlawanan kepada kaum penjajah, maka beliau ini sampai ditahan, keluar masuk tahanan. Kemudian setelah itu pada tahun 42 ketika zaman penjajahan Jepang, beliau mengumpulkan para Kadang Esa Trate ini. Di situ adalah salah satu Kadang Esa Trate mengusulkan agar nama Esa PSC ini atau Esa Muda waktu itu diganti menjadi Esa Trate. Jadi kata Trate ini baru muncul tahun 42. Kemudian waktu itu masih belum menjadi organisasi yang seperti sekarang, belum, tapi masih bersifat peguron. Kemudian pada tahun 48 beliau menderita sakit, tidak bisa berjalan. Beliau mengumpulkan Kadang-kadang Esa Trate di rumah beliau di Desa Pilangbango. Disitulah disepakati beliau menyerahkan ilmu Sejati Trate ini kepada Kadang-kadang Esa Trate untuk dikelola bersama-sama menjadi satu organisasi, satu perkumpulan. Maka sejak tahun 48 menjadi organisasi persaudaraan dengan nama Sejati Trate. Kemudian dalam perkembangan berikutnya akhirnya beliau menunjuk Ketua Umum Pusat yang pertama, Bapak Sutomo Mangkujoyo. Kemudian barulah tahun 52 itu dibuat semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk patokan dalam melaksanakan perkumpulan atau organisasi ini. Ya, Pak. Mohon izin jika diperkenankan, apa makna dari nama Persaudaraan Setia-Hati Trate? Jadi awalnya nama itu adalah
tahun 42 menjadi Setiahati atau Esa Terate. Nah, mengapa kok mengambil nama Terate? Karena Terate ini nama tanaman bunga terate, di mana bunga terate ini banyak dipakai dalam simbol-simbol filosofi, ya, simbol-simbol filsafat banyak yang menggunakan bunga terate. Mengapa? Karena bunga terate ini merupakan bunga atau tanaman yang bisa hidup di segala lapisan, bisa di air, bisa di lumpur, di darat, bahkan bisa digantung di udara pun bisa. Sehingga dengan mengambil nama terate ini diharapkan agar warga Desa Terate ini menjadi orang yang bisa hidup di segala lapisan masyarakat. Kemudian persaudaraan itu awalnya adalah merupakan watak atau sifat daripada perkumpulan. Jadi sifat organisasinya persaudaraan. Sehingga namanya organisasi persaudaraan dengan nama Setiahati Terate itu awalnya seperti itu. Namun dalam perjalanan waktu akhirnya persaudaraan ini sekarang menjadi nama, sehingga menjadi Persaudaraan Setiahati Terate. Jadi itu merupakan perjalanan sejarah. Jadi mengambil filosofi tumbuhan teratai atau bunga teratai sendiri. Tapi kenapa harus teratai bukan teratai kayak gitu, Pak? Karena apa ya? Kalau mungkin dalam bahasa ilmiah mungkin nama bunga itu teratai mungkin. Iya. Tapi kalau di masyarakat Jawa khususnya, umumnya menyebutnya ya bunga terate. Bukan gitu. Teratai tapi terate. Sehingga dari situlah nama terate ini muncul. Nah, persaudaraannya merupakan sifat daripada perkumpulan itu sendiri. Setiahati ini memang mengambil nama dari asal muasalnya ilmu pencak silat Setiahati, ya, setia kepada hatinya, ya, itu yang dipakai kemudian oleh Esa Terate. Siap. Jika diperbolehkan untuk dijelaskan apa yang menjadi dasar dalam ajaran di persaudaraan Setiahati Terate, Pak? Iya, jadi persaudaraan Esa Terate ini merupakan satu wadah atau perkumpulan yang boleh dikatakan merupakan perkumpulan atau pendidikan, tapi pendidikan non formal. Kalau formal kan lembaga sekolah. Nah, ini Esa Terate ini merupakan lembaga pendidikan non formal. Artinya kita mendidik generasi muda bangsa Indonesia khususnya agar memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia yang utuh, memiliki jati diri, memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Ini yang diharapkan muncul dari generasi muda Esa Terate, sehingga nantinya bangsa Indonesia ini tidak kehilangan jati dirinya. Ini harapannya. Saya banyak mendengar bahwa ikatan persaudaraan dan kebersamaan di antara anggota persaudaraan Setiahati Terate ini sangat kuat. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat ikatan di antara anggota persaudaraan Setiahati ini terkenal kuat seperti itu, Pak? Iya. Jadi kita di Esa Terate ini kita sudah sepakat kita ingin bangun persaudaraan, membangun paseduluran. Nah, persaudaraan yang dibangun di Esa Terate ini adalah persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang ikhlas, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing. Apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Jadi ketika kita masuk di Esa Terate, semuanya adalah sama-sama sebagai saudara. Yang ada adalah saudara tua, saudara muda. Disebut saudara tua karena mereka mungkin lebih dulu masuk di Esa Terate, menjadi anggota Esa Terate lebih dulu. Sedangkan yang muda-muda karena datangnya belakangan, maka disebut saudara muda. Nah, kewajiban kita di dalam persaudaraan ini adalah saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan sama-sama saling bertanggung jawab. Itu yang dikembangkan di Esa Terate. Ada berapa tingkatan dalam persaudaraan Setiahati Terate ini, Pak? Dan mungkin juga bisa dijelaskan berapa lama waktu tempuh di setiap tingkatannya? Iya. Jadi di Esa Terate ini pendidikan
Desa Trate ini ada 5 dasar. Yang pertama adalah persaudaraan, kemudian yang kedua adalah olahraga, yang ketiga itu kesenian, yang keempat adalah bela diri, yang kelima adalah pendidikan kerohanian. Jadi 5 dasar itu yang mendasari didikan yang ada di Desa Trate. Nah, pendidikan Desa Trate ini melalui tahapan-tahapan. Jadi kalau orang yang belum masuk menjadi anggota Desa Trate, kemudian dia ingin masuk menjadi anggota Desa Trate, maka dia mendaftarkan terlebih dahulu dengan ada tata aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau sudah diterima, maka dia masuk menjadi siswa. Nah, siswa ini ada 4 tingkatan. Ada tingkat yang pertama dinamakan tingkat polos. Tingkat polos menggunakan sabuk warnanya hitam. Kemudian kalau itu nanti dia berlatih sesuai dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan kurikulum, dia selesai dites. Kemudian kalau dia lulus, maka dia akan naik ke tingkat yang kedua. Tingkat berikutnya yaitu tingkat jambon. Sabuknya merah muda. Ya, warna jambon. Kemudian di situ dididik. Kemudian pada saatnya nanti dia lulus tes, maka naik lagi ke tingkat hijau. Sabuknya warna hijau seperti yang ada itu dipakai. Ya, kemudian kalau itu hijau nanti lolos, naik lagi, maka tingkat yang keempat adalah tingkat putih. Sabuknya putih kecil. Tadi sabuk kecil, yang kecil. Oh, jadi ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Sabuk yang kecil putih, itu tingkat putih, tingkatan siswa yang terakhir. Nah, tingkatan siswa dari polos sampai dengan tingkat putih ini sesuai dengan kurikulum itu harus ditempuh dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Jadi tiap tingkatan itu waktunya tidak sama. Kalau tingkat pertama 4 bulan, tingkat kedua nanti 6 bulan, tingkat berikutnya 8 bulan, kemudian 8 bulan lagi. Nah, itu setelah di tingkat putih selesai, maka dia akan mengikuti pendadaran tes terakhir. Kalau dia lolos, maka dia akan diwisuda. Kalau Desa Trate istilahnya disahkan menjadi warga atau anggota tetap. Nah, pengesahan ini hanya dilakukan pada bulan Suro atau bulan Muharram. Nah, kalau sudah disahkan, maka mereka menjadi warga tingkat 1. Warga tingkat 1 istilahnya. Nah, nanti warga tingkat 1 ini bisa, kalau memang dedikasinya, loyalitas, pengabdiannya baik, maka dia bisa mengikuti program berikutnya, yaitu warga tingkat 2. Nanti kalau baik lagi, dia bisa mengikuti jenjang yang lebih tinggi lagi, itu warga tingkat 3. Ini merupakan jenjang paling tinggi di Desa Trate, sampai tingkat 3 ini. Dari warga tingkat 1 ke warga tingkat 2 itu berapa lama? Aturannya dia harus sudah menjadi warga tingkat 1 minimal 15 tahun. 15 tahun dan baru nanti akan mengikuti tes. Tes, ya tesnya macam-macam, termasuk kepribadiannya, dedikasi, loyalitas, pengabdian, ini dinilai semua. Kalau dia layak, maka dia akan lolos masuk ke program tingkat 2. Siap, Pak. Ada hal yang menarik perhatian saya tentang lambang persaudaraan Setia Hati Trate. Menurut saya merupakan salah satu lambang yang paling artistik. Nah, bisa Bapak jelaskan makna filosofis dari lambang PSHT ini, Pak? Iya. Jadi setiap perguruan itu biasanya punya lambang perguruan masing-masing. Termasuk Desa Trate, kita juga punya lambang. Alhamdulillah lambang Desa Trate yang dipakai sekarang ini itu sudah dipatenkan, sudah didaftarkan di Hak Kekayaan Intelektual Dirjen Haki di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2006-2007 oleh beliau Kamastar Maji Budiarsono almarhum yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Pusat. Jadi lambang yang dipatenkan adalah sesuai dengan lambang yang ada sekarang ini, itu
mempunyai filosofi, mempunyai makna yang pada intinya menggambarkan apa yang ada di Desa Trate. Yang pertama, lambang Desa Trate ini bentuknya segi empat seperti yang ada di atas, ya, persegi empat. Kemudian tepat di tengahnya ada gambar jantung bersinar. Ya. Persegi empat ini menggambarkan atau mempunyai makna bahwa Desa Trate ini kita mengakui ada filosofi, yaitu mata angin, arah mata angin ada utara, barat, selatan, timur. Kemudian jantung bersinar ada di tengah. Ya, ini kalau di istilah Jawa ada istilah kiblat papat limo pancer. Nah, ini yang merupakan salah satu makna di Desa Trate. Nah, kemudian lambang Desa Trate ini dasarnya warna hitam. Mengapa? Karena warna hitam ini warna yang kekal abadi. Menggambarkan bahwa Desa Trate ini, persaudaraan Desa Trate ini adalah persaudaraan yang kekal abadi. Tidak ada Desa Trate itu istilahnya setelah menjadi warga lalu kemudian pensiun, itu tidak ada. Jadi tidak ada pensiunan warga Desa Trate, itu tidak ada. Jadi sampai kapanpun, sampai kembali ke liang lahat itu adalah saudara. Nah, kemudian di samping dasarnya warna hitam ada jantung bersinar, di mana jantung bersinar ini di bagian tepinya berwarna merah. Ini mempunyai filosofi bahwa jantung bersinar menggambarkan cinta kasih kepada sesama. Jadi orang Desa Trate itu harus mempunyai watak jiwa cinta kasih kepada sesama, menggambarkan rasa simpati kita kepada sesama. Namun cinta kasih kepada sesama ini harus ada batasnya, karena kalau cinta kasih tidak ada batasnya itu bisa berakibat menjadi hal yang terburuk. Ibaratnya kita punya rasa cinta kasih kita kepada istri, kepada anak, ibaratnya. Terus karena cinta kasih kita yang terlalu berlebihan, minta apapun kita beri, padahal misalnya dalam kondisi sakit, oleh dokter tidak boleh makan sesuatu, tapi dia minta, karena cinta kasih kita berikan, maka kalau terjadi hal yang fatal, maka kita berdosa. Ya, mestinya kita harus bisa melarang, tapi justru kita memberikan, ini akan berakibat ya ibaratnya hal yang fatal lah. Fatal, itu sehingga cinta kasih di Desa Trate ada batasnya. Artinya meskipun kita sama-sama warga Desa Trate, di mana warga Desa Trate itu ada yang dari kalangan atas ada, menengah ada, bawah ada. Ya, misalnya saudara kami ada yang di anggota TNI, ada yang sudah punya pangkat bintang, jenderal ya. Meskipun mungkin secara organisasi mereka ada di bawah saya, mungkin lebih dulu saya, tapi saya pun tetap menghormati sebagai sesama warga yang punya jabatan, harus kita hormati. Ini yang dimaksud bahwa cinta kasih harus ada batasnya ini. Kemudian bunga Trate di situ digambarkan ada 3 bunga, ada yang masih kuncup, setengah mekar dan mekar. Ini menggambarkan bahwa Desa Trate ini terdiri dari, ada yang katakanlah masyarakat kalangan bawah, ada yang menengah, ada yang sudah berhasil banyak, sehingga menggambarkan keragaman yang ada di Desa Trate ini. Jadi Desa Trate ini sangat majemuk sekali, sangat heterogen, karena warga Desa Trate itu ada dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah 34 provinsi yang ada di tanah air itu sudah ada cabangnya Desa Trate. Alhamdulillah sampai saat ini kami punya cabang 314 cabang. Wow. Jadi cabang ini di tingkat kota kabupaten. Ya kita belum apa-apa lah, karena kalau tidak salah jumlah kota kabupaten di Indonesia itu ada 514 kalau tidak salah. Kita baru punya 314. Jadi masih kurang. Mudah-mudahan lah ke depan kita bisa menambah
cabang-cabang baru Iya. di kota kabupaten yang belum ada. Yang pada intinya SHTRATE hadir di tengah masyarakat itu untuk mengabdi pada masyarakat. Kehadiran SHTRATE harus bermanfaat bagi kehidupan umat. Jadi SHTRATE bukan untuk pribadi kita, bukan, tapi untuk kemaslahatan umat. Baik. Berarti perkembangannya sangat pesat ya Pak ya, sampai sekarang. Makanya sampai disebut-sebut sebagai salah satu perguruan pencak silat terbesar di Indonesia. Kalau untuk di internasional sendiri sudah ada Pak? Sudah. Ya. Jadi begini Pak, jadi kalau kami kok merasa besar tidak, ya kami ya itulah yang ada di SHTRATE. Jadi tentunya perkembangan itu tidak seketika tidak, tapi melalui satu perjalanan, melalui proses yang cukup panjang sejak tahun 22 sampai sekarang ini. Tentunya peranan pendahulu-pendahulu kami sangat besar sekali, sehingga sekarang ini ibaratnya tinggal melanjutkan aja lah. Alhamdulillah saat ini SHTRATE di samping di Indonesia, itu di luar negeri kita sudah kami punya cabang khusus namanya. Kalau di luar negeri itu ada 29 cabang khusus di luar negeri. Di mana aja itu Pak? Di Malaysia, karena Malaysia itu negara bagian, kita punya 9 cabang khusus di Malaysia. Di Brunei Darussalam, di Timor Leste, kemudian di Hong Kong, di Taiwan, di Korea Selatan, di Jepang, kemudian di Brunei Darussalam sendiri ada. Jadi kita ada 29 cabang khusus. Di Arab kita ada 2 cabang khusus. Ini di Arab, di Saudi Arabia. Baik. Dari banyak informasi yang kami dapatkan, Persaudaraan Setia Hati Trate telah banyak menorehkan prestasi baik di kancah nasional maupun di internasional. Selama menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate ini, prestasi apa yang paling berkesan untuk Pak Murjoko sendiri? Terima kasih. Jadi alhamdulillah kami bangga dengan saudara kami, adik-adik kami yang bisa ikut berkiprah di dunia pencaksilat, khususnya di arena pertandingan pencaksilat. Tahun yang lalu itu atlet SHTRATE ada yang berhasil menorehkan medali emas di Asian Games di Palembang, dan sebelum itu kita juga pernah mendapatkan juara dunia di kejuaraan dunia pencaksilat. Itu juga ada atlet kita yang berhasil menjadi juara. Kemudian di Asian Games, di SEA Games, kita berharap ke depan pencaksilat ini bisa masuk di Olimpiade. Ini cita-cita kami SHTRATE dan juga merupakan cita-cita daripada insan pencaksilat di Indonesia. Karena pencaksilat itu asalnya dari Indonesia, kita berharap suatu saat nanti pencaksilat masuk di Olimpiade. Karena untuk masuk menjadi Olimpiade tentunya harus memenuhi persyaratan, antara lain harus ada 50 negara lebih, 50% negara lebih satu yang ikut di Olimpiade. Ini harus ada cabang pencaksilatnya, ini baru bisa masuk di Olimpiade. Nah sekarang ini mungkin belum tercapai itu. Ya mudah-mudahan dengan saudara kami, khususnya dari keluarga SHTRATE yang bekerja di luar negeri, mampu mendirikan latihan cabang di sana, mudah-mudahan ini bisa mempercepat pencaksilat nanti masuk di Olimpiade. Baik, Persaudaraan Setia Hati Trate merupakan anggota paguyuban pencaksilat Madiun, dan Pak Murjoko juga menjadi ketua paguyuban pencaksilat Madiun tersebut. Apakah ada perencanaan untuk menjadikan Madiun sebagai kota wisata silat di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih. Jadi di Madiun ini kecuali ada IPSI. Kalau IPSI ini memang wadah formal, wadah resmi aliran pencaksilat atau olahraga pencaksilat yang berada di bawah naungan KONI. Jadi IPSI itu di bawah KONI. Nah, IPSI sendiri ini berdiri pada tahun 52, itu juga oleh
10 perguruan historis, termasuk salah satunya adalah Persaudaraan Sati Trate ini ikut membidani lahirnya IPSI ini. Nah kemudian di setiap daerah kota atau kabupaten ada IPSI kota kabupaten, termasuk di Madiun. Alhamdulillah Madiun ini sudah lama sekali IPSI berdiri. Pada tahun 81 kami atau saya pribadi mendapat tugas menjadi sekretaris IPSI Madiun. Dulu IPSI Madiun itu masih jadi satu, kota kabupaten jadi satu. Itu tahun 81 kami pada saat musab IPSI Madiun kami ditugasi menjadi sekretaris IPSI. Kemudian tahun 92 waktu itu Dandemnya Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengumpulkan aliran-aliran pencak silat yang ada di IPSI ini karena waktu itu terjadi satu gesekan antar perguruan pencak silat di Madiun. Beliau mengumpulkan, kemudian di situ disepakati dalam satu sarasehan. Akhirnya IPSI sebagai wadah perguruan pencak silat yang ada di Madiun ini, jabatan ketua umum yang tadinya dipegang Pak Tarmaji Budiarsono, saya sekretaris, itu oleh Pak Luhut selaku Dandem dialihkan, ketua umum IPSI dipegang oleh Dandim. Kemudian saya ditugasi menjadi ketua harian IPSI Madiun, kota kabupaten masih jadi satu. Alhamdulillah berjalan, bisa semakin rukun, namun juga masih ada percikan-percikan kejadian, gesekan itu masih. Kemudian tahun 2006 karena ada era otonomi daerah, maka kami di IPSI sepakat IPSI kota kabupaten ini dipisah IPSI-nya, ada IPSI kota, ada IPSI kabupaten. Kemudian kita pecah, Dandim karena mencakup wilayah binaannya itu kota dan kabupaten, kita jadikan ketua Dewan Pembina untuk IPSI Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Kemudian saya ditugasi waktu itu oleh perguruan pencak silat, saya diberi amanah menjadi ketua IPSI Kota. Kemudian waktu itu Pak Sulis Rahmat Sulistyo menjadi ketua IPSI Kabupaten. Kemudian berjalan, setelah musab beberapa kali, kemarin musab IPSI Kota Madiun khususnya pada bulan November 2019 kami minta mundur karena sudah banyak yang kami tangani, kami minta mundur. Alhamdulillah dulu sepakat, akhirnya ketua IPSI Kota sekarang dijabat oleh Mas Tono Suharyanto, itu dirutnya pabrik gula Rajagung. IPSI Kota sudah sendiri, sampai sekarang ketuanya Mas Widodo. Itu cerita. Kemudian pada saat tahun 2013 waktu itu Kapolres Kota Madiun Pak Kapolres Madiun waktu itu karena mendapat masukan bahwa Madiun ini ibaratnya rawan dengan pencak silat, sering terjadi gesekan. Akhirnya waktu itu Kapolresnya Pak Anom Wibowo memanggil saya selaku ketua IPSI. Kemudian kita berbincang-bincang di kantor beliau bagaimana mengubah image Madiun menjadi lebih baik. Akhirnya kita sepakat, sudah kita adakan sarasehan rembuk pencak silat. Kita mengundang perguruan-perguruan yang ada di Madiun dan kita mengundang IPSI juga perguruan yang ada di Jawa Timur. Kita undang, tempatnya di asrama haji, dan kita mengundang waktu itu Kapolda Jawa Timur. Waktu itu Pak Unggung Cahyono, beliau hadir. Kemudian dalam rembuk pencak silat dalam sarasehan ini disepakati kita membentuk paguyuban pencak silat Madiun. Loh, kan sudah ada IPSI, mengapa kok bentuk paguyuban? Ranahnya beda. Jadi kalau IPSI ini terutama tugas pokoknya membina bidang prestasi, sedangkan paguyuban ini ranah atau tugas utamanya yaitu membangun satu kerukunan, keguyuban antar perguruan pencak silat. Akhirnya disepakati, disaksikan oleh Kapolda Pak Unggung waktu itu,
terbentuklah paguyuban perguruan pencaksilat Madiun. Dan karena yang paling sepuh waktu itu Mas Tarmaji Budiarsono, Mas Tarmaji disepakati menjadi ketua paguyuban. Kemudian 2015 tanggal 20 Oktober 2015 Mas Maji meninggal, itu akhirnya tanggal 15 Januari 2016 ketika dikumpulkan lagi oleh Kapolresta, sepakat dulur-dulur menunjuk saya menjadi ketua paguyuban sampai sekarang. Jadi itu awal ceritanya itu. Alhamdulillah dengan terbentuknya paguyuban pencaksilat tahun 2013 ini, tahun 2014 sampai 2018 bahkan 2019 yang lalu, alhamdulillah kondisi situasi Kamtipmas di Madiun ini kondusif. Bahkan oleh Kapolda dinyatakan Madiun zero accident. Itulah Mbak ceritanya paguyuban. Siap. Jadi sebagai ketua umum Persaudaraan Setia Hati Ternate yang memiliki padepokan yang megah seperti ini, ya, apakah ada keinginan atau harapan dari Bapak untuk menjadikan mungkin separuh dari padepokan ini terbuka untuk umum, dalam arti menjadi destinasi wisata silat di Madiun? Jadi mungkin dijadikan museum Setia Hati Ternate yang sehingga masyarakat lebih bisa mengenal sejarah dan perkembangan Persaudaraan Setia Hati Ternate sendiri, Pak. Terima kasih. Jadi kami sudah bertemu dengan Musbida juga di kota dan kabupaten bahwa kita sepakat karena Madiun sudah dicanangkan oleh Menpora tahun 2000 berapa itu Mas Tarmaji masih ada 2014-15 itu sudah disepakati bahwa Madiun menjadi kampung pesilat motonya. Nah oleh karena itu kita lanjutkan dan sekarang ini oleh pemerintah daerah untuk yang kota Madiun disepakati menjadi kota Madiun dan kota pendekar, sedangkan Kabupaten Madiun disepakati menjadi kampung pesilat Indonesia. Nah di sini kita sudah sepakat dengan perguruan-perguruan yang ada beserta Musbida bahwa kita akan menjadikan Madiun ini menjadi salah satu kota tujuan wisata atau destinasi wisata, terutama wisata religi, yaitu pencaksilat ini. Sehingga kami pun dari keluarga besar Desa Ternate ini juga sekarang ini sedang mempersiapkan diri. Ya. Jadi nanti padepokan ini kita buka untuk salah satu tempat destinasi wisata Kota Madiun, dan insya Allah kami sekarang sudah atau sedang mengadakan pembangunan, yaitu di sebelah selatan jalan, itu gedung baru yang itu nanti di situ kita buka untuk umum. Kalau yang di utara ini memang hanya untuk kegiatan-kegiatan ritual. Nah nanti yang umum kita tempatkan di sana. Di sana nanti akan kita lengkapi dengan berbagai macam sarana prasarana, baik digunakan untuk Desa Ternate sendiri maupun digunakan untuk umum bisa. Dan kalau nanti dipakai untuk wisata, di sana ada ya ibaratnya kelengkapan sebagai destinasi wisata, kita lengkapi di sana. Mungkin ada semacam ya sejarah koleksi sana, ada perpustakaan dan sebagainya gitu. Turunannya demikian. Jadi kita sangat setuju sekali Madiun menjadi salah satu kota destinasi wisata khususnya pencaksilat ini. Siap. Baik, satu pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk para sobat Jawara dan generasi muda Indonesia pada khususnya tentang manfaat menekuni pencaksilat, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi pencaksilat ini merupakan salah satu warisan budaya bangsa, dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa pencaksilat ini juga sekaligus menjadi salah satu jati diri bangsa. Oleh karena itu kita generasi muda bangsa ini harus teguh, harus kuat, harus punya pendirian, harus punya jiwa nasionalisme. Bagaimana supaya
salah satu atau budaya bangsa atau menjadi salah satu kepribadian bangsa ini jangan sampai hilang. Iya. Jadi kita harus menanamkan ajaran budi luhur yang terkandung dalam pencak silat ini. Apapun alirannya, monggo. Iya. Silakan. Yang penting kita tetap guyup rukun, punya semangat dan jiwa persatuan kesatuan, punya rasa percaya diri sebagai bangsa, juga sekaligus menjadikan pencak silat sebagai jati diri bangsa, dan sekaligus menjadikan pencak silat ini menjadi salah satu ikon wisata budaya, juga wisata religi, baik di Kota Madiun maupun di Indonesia. Jadi kita harapannya bangsa asing atau dari luar negeri yang datang ke Indonesia itu harus melihat Indonesia punya pencak silat. Kalau di Jepang mungkin ada sumo, ada karate gitu. Maka Indonesia punya pencak silat. Ini jangan sampai pencak silat nanti ke depan beberapa tahun yang akan datang musnah. Iya. Generasi muda kita sudah tidak mengenal lagi pencak silat. Ini kita akan lucu. Iya. Jadi kan itu mari kita tingkatkan peran serta kita masing-masing untuk tetap membina adik-adik kita mengenal budayanya sendiri, yaitu khususnya pencak silat, sehingga menjadi satu budaya bangsa, menjadi jati diri bangsa Indonesia. Saya kira terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk berbincang-bincang di tengah kesibukan Bapak. Ya, sukses selalu untuk persaudaraan. Sama-sama, amin. Ya. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Dr. Andes R. Murjoko Hadiwijoyo, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan seluruh masyarakat Indonesia. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan yang lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu kembali, tetap semangat, salam bela diri. Terima kasih Pak. Sama-sama.